Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil proyek Problem Based Learning dengan judul Penerapan Metode Perhitungan dan Akumulasi Biaya berdasarkan proses costing pada UMKM Bakso dan Mie Ayam Kang Adit. Yang beranggotakan Rizky Aldi Permana dengan NPM 2401051027, Filosofi Dwi Anapis dengan NPM 2401051035, dan Ferio Alizandro Golgota Palapesi dengan NPM 2201051012. Di UMKM Bakso dan Mie Ayam Kang Adit, pencatatan biaya awalnya masih sangat sederhana. Semua biaya dicampur, tidak dikelompokkan berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Akibatnya, pemilik sulit menentukan biaya per produk dan harga jual yang tepat. Karena produksi bakso dilakukan dalam jumlah besar dan melalui beberapa tahap, maka metode proses costing menjadi sangat relevan dalam UMKM Bakso dan Mie Ayam Kang Adit ini. Selanjutnya, rumusan masalah. Jadi, ada beberapa pertanyaan penting dalam menjadi fokus analisis kami. Yang pertama, bagaimana UMKM mengidentifikasi dan mengelompokkan biaya produksi yang terjadi secara menerus. Yang kedua, apa kendala UMKM ketika tidak menerapkan proses costing. Yang ketiga, bagaimana proses costing membantu menentukan harga jual. Yang keempat, bagaimana memisahkan biaya langsung dan tidak langsung. Dan yang kelima, bagaimana metode ini membantu mengurangi pemborosan. Selanjutnya ada tujuan kegiatan. Jadi, tujuan dari kegiatan kami terbagi menjadi dua tujuan, yaitu tujuan akademis dan tujuan praktis. Tujuan akademis adalah menganalisis penerapan proses costing, lalu menghubungkan teori dan praktik, dan melatih analisis biaya dan problem solving. Selanjutnya tujuan praktis. Tujuan praktis dari kegiatan ini yaitu membantu UMKM menghitung biaya secara akurat, memberikan pemahaman tentang biaya produksi, dan terakhir membantu menentukan harga jual yang tepat. Lalu ada profil UMKM. UMKM Bakso dan Mie Ayam Kang Adit ini berlokasi di Jalan Bumi Manti 2, nomor 4, Kampung Baru, Kedaton, Bandar Lampung. Menu-menu yang dijual ada bakso urat, bakso telur, bakso tahu, bakso kerikil, mie ayam, dan mie ayam bakso. Usaha ini masih menggunakan pencatatan manual dan belum memiliki sistem akuntansi biaya yang terstruktur. Selanjutnya analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Jadi strengths-nya di sini adalah rasa yang enak, lokasi yang strategis, dan harga yang terjangkau. Selanjutnya weakness atau kelemahan dari UMKM ini adalah pencatatan biaya belum rapi, kapasitas produksi yang masih terbatas. Selanjutnya opportunities atau peluang. Jadi peluang dari UMKM ini adalah potensi perluasan pasar dan digitalisasi. Lalu yang terakhir, threats, ancaman. Jadi ancaman dari UMKM Bakso Kang Adit ini yaitu persaingan dan fluktuasi harga bahan baku. Terus nama bakso Kang Aditnya dari mana? Itu dari SFK 2 itu. Dia kan dengan di SFK 2 di Kampung 2. Oh, Yang aku di SFK 2 itu. iya, saya pernah makan Pak De. Saya kan alumni situ. Dalam situ kan. Ya. Tahun berapa? Saya angkatan 2019. Oh ya Pak, itu di situ lah. Iya, Pak De di situ. Sama anak Pak De situ ya. Ya. Itu pernah Ya, iya. Yang jual nugget juga Pak di situ ya. Ya, begitu kan ada. Iya. Sama Bapak Bakso Kang Adit. Pak D kan jual bakso mie ayam. Nah, Pak D itu produksi sendiri apa beli Pak D? Kalau baksonya Bahan utamanya apa Pak D? Bakso namanya Pak daging sama kalkun. dagingnya
harus tapi ya. Nah, jadi kan kalau mau beli bahan itu pasti kayak itu terbatas harus berapa untuk jadi apa. Dia hitung biaya itu kayak mana? Ya itu tahun mulai orang kita bukti karena modalnya berapa Jadi perhitungannya itu kayak apa di luar biaya berapa? Iya gitu. Ntar pas udah penjualan udah habis semua hitungan. Hasilnya. Kayak belum dipisahin ya Pak Dek, mana biaya-biaya yang dikeluarin ke bakso. Ini tuh beli sendiri, kayak beli Ayam beli. Kalau mie ayam beli di pasar. beli ya. Jadi kayak belum dipisahin gitu Pak Dek ya, biaya yang Dan semua itu buat mie ayam berapa itu kuasa omongannya modal 800 atau 900 lah. oh Itu kiraannya udah dapat setengah lah. oh jadi satu gitu Jadi Pak satu ya. Kita kalau sekali patroli mah paling dapat Pernah nggak sih Pak Dek kayak gitu malah ada terugi Pak Dek? Nggak pernah. Nggak pernah. Oh jadi Pak Dek itu kalau bikin bakso mie ayam jadi satu gitu Pak Dek. Iya, jadi satu. Pembelian bahannya. Kita hitung-hitungan gimana Pak Dek bisa dapat keuntungannya pas sudah habis. Pak Dek. Biasanya habis per hari itu produksi terus nggak Pak Dek? Produksi terus nggak ada berhenti. Jadi begitu beli produksi jual lagi sehari itu beli lagi. Jarang masih jarang habis terus. Oh. Jadi itu aja Pak ya. Makasih informasinya. Sama. Halo semua, perkenalkan nama saya Rizky Ali Permana dengan NPM 2401051027. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perubahan sistem. Jadi, setelah proses costing diperkenalkan oleh bakso mie ayam Kang Adit, kami mencatat atau menganalisis apa aja yang sudah kami perkenalkan kepada pemilik. Nah, yang pertama, mencakup pemilik mulai mencatat semua biaya terkait produksi. Nah, itu kayak biaya produksi seperti biaya tenaga kerja, bahan baku, biaya per head produksi mulai dicatat. Yang kedua, biaya dipisahkan berdasarkan jenis. Nah, hal itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dipisahkan antara biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya per head pabrik. Yang ketiga, ada kesadaran untuk mencatat biaya kecil yang sebelumnya diabaikan. Nah, biaya kecil yang diabaikan ini seperti biaya-biaya listrik, biaya air, dan biaya lainnya. Selanjutnya, yang keempat, pemilik bisa melihat tahapan produksi yang paling mahal. Jadi, yang dimaksud melihat tahapan produksi yang paling mahal itu bisa kita hitung dari biaya bahan baku seperti pembelian biaya daging, pembelian biaya daging ayam, daging sapi. Nah, itu bisa dilihat sehingga tidak boncos pengeluarannya. Meskipun masih sederhana, perubahannya berdampak besar bagi pemilik atau bakso mie ayam Kang Adit. Selanjutnya ada rekomendasi perbaikan. Jadi kami memberikan beberapa saran untuk pemilik bakso mie ayam Kang Adit. Yang pertama itu ada gunakan buku catatan khusus atau Excel untuk pencatatan harian. Jadi setelah kayak pendapatannya masuk dalam penjualannya itu akan dicatat melalui buku khusus atau Excel. Yang kedua, pisahkan biaya per tahap produksi agar lebih mudah dianalisis. Nah, jadi setiap biaya tahap produksi itu lebih dipisahkan dan tidak dicampurkan atau diperkiraan sehingga bisa dianalisis berapa kena tahap produksinya itu setiap produksi. Yang ketiga ada tetapkan standar pemakaian bahan baku sehingga pemborosan dapat ditekan. Oke guys, di sini saya akan menunjukkan tempat bakso Kang Adit berada. Enjoy teman-teman, love you. Oke, di sini kita mulai dari SMKN 2 Bandar Lampung ya, karena pasti tahu kan dari sini, ikutin terus kita, oke? Sambil kita OTW ke sana, yuk kita dengerin penjelasan dari Saudara Aldi tentang hasil presentasi ini. Jadi ketika sudah menerapkan pemakaian bahan baku,
pemborosan itu bisa dilihat dari analisisnya, sehingga biaya yang tidak diinginkan dapat ditekan. Keempat, catat tenaga kerja sebagai biaya meski pekerja adalah anggota keluarga. Nah, walaupun pekerjanya itu adalah anggota keluarganya sendiri, tetap dicatat sebagai biaya tenaga kerja, sehingga tetap ada biaya-biaya yang diproses. Kelima, lakukan evaluasi biaya bulanan agar usaha lebih terkontrol. Nah, selanjutnya ada manfaat bagi UMKM. Jadi, setelah menerapkan sistem ini, UMKM itu memperoleh manfaat seperti biaya produksi lebih akurat karena prosesnya itu udah terstruktur. Yang kedua ada harga jual lebih realistis karena proses biayanya itu sudah hitung, jadi HPP-nya sudah kelihatan, sehingga laba yang dihitung akan dilihat secara maksimal sehingga harga jualnya itu lebih realistis. Nah, yang ketiga ada pengeluaran yang dapat dikendalikan. Jadi setelah biaya-biayanya itu dicatat, maka pengeluaran dapat dikendalikan secara terstruktur. Selanjutnya ada dapat menentukan yang paling menguntungkan. Dan usaha lebih profesional dan mudah dikembangkan. Jadi setelah menerapkan sistem proses costing ini, usaha kelihatan lebih profesional karena sudah menerapkan sistem proses costing ini. Jadi biaya itu sudah terstruktur dan oke lah kelihatannya. Tidak ada pemborosan dan HPP itu sudah ada penjelasannya. Selanjutnya ada insight dan manfaat bagi mahasiswa. Jadi proyek ini memberikan pengalaman penting bagi kami atau insight bagi kami sebagai mahasiswa. Nah, apa saja insight-insightnya itu? Jadi yang pertama mencakup menghubungkan teori akuntansi biaya dengan praktik nyata. Jadi kami itu belajar akuntansi bukan hanya teori saja, melainkan ada praktik nyata atau turun langsung ke lapangan, sehingga kami bisa tahu apa saja penerapan apa yang perlu dilakukan di lapangan. Nah, kedua itu ada belajar menghitung biaya produksi secara langsung. Jadi kami tidak belajar hanya teorinya saja, melainkan menghitung juga biaya langsung yang sudah dipelajari di mata kuliah tersebut dan bisa diimplementasikan langsung ke lapangan atau secara nyata. Nah, selanjutnya yang ketiga, melihat tantangan UMKM di lapangan. Jadi apa yang dipelajari itu di mata kuliah bisa kami lihat atau berbeda langsung dengan di lapangan karena ada tantangan-tantangan yang berbeda dengan di soal, sehingga kami dapat mempelajari atau bermanfaat bagi kami karena proyek ini. Keempat, mengembangkan kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah. Kelima, menjadi bekal pembelajaran untuk dunia kerja. Nah, dengan proyek ini jadi kami bisa tahu apa saja itu teori-teori akuntansi biaya dan implementasinya, sehingga kami lebih paham dengan akuntansi biaya karena sudah menerapkan sistem ini atau turun langsung ke lapangan. Nah, demikian pemaparan hasil PPL ini kami tentang penerapan metode proses costing pada UMKM bakso dan mie ayam Kang Adit. Kami berharap hasil analisis ini memberi manfaat bagi UMKM untuk meningkatkan efisiensi, bagi mahasiswa sebagai pengalaman nyata, dan bagi dunia akademik sebagai studi penerapan akuntansi biaya pada usaha kecil. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.